ketika kita mendengarkan pembabaran Dharma, maka kita punya kesempatan mendengarkan sesuatu yang baru. Jadi kita tidak pernah dengar sebelumnya, kemudian setelah kita mendengarkan Dhamma, oh ini hal yang baru nih, saya baru tahu ini, ya. Kita mengingat ketika Sang Buddha mencapai kesucian, kemudian beliau mengajarkan Dharma kepada 5 pertapa, lalu salah satu pertapa, yaitu Bhante Kondanya, memahami sesuatu yang baru. Oh, begini 4 kesunyataan mulia. Karena yang diajarkan Sang Buddha pada waktu yang pertama, yang terkenal dengan khotbah pemutaran roda Dharma, itu tentang 4 kesunyataan mulia. Dan Bhante Kondanya itu kemudian memahami, oh ini. Nah, kenapa? Karena mengerti untuk yang pertama kali, mendengar sesuatu yang baru. Wah, luar biasa ya, ada sesuatu yang baru yang kita pernah dengar. Nah, ini manfaat pembabaran Dharma. Karena itu, dalam 31 tahun pembabaran Dhamma di Wihara Samadhijaya, tentu kita pernah mengalami pembabaran entah oleh para biku, entah para samanera, entah itu para pandita, bahkan juga para upacarika, para umat biasa, ataupun bahkan kita mendengar secara dalam jaringan online, ada sesuatu yang baru yang kita dengarkan. Tetapi kadang-kadang yang diceramahkan itu kita pernah dengar. Misalnya ceramah tentang asada misalnya. Nanti ceritanya tentang pemutaran roda Dharma. Kita pernah dengar itu. Mungkin nanti Katina, sebentar lagi kita akan memasuki Katina. Masa-masa Katina. Itu juga kita pernah mendengar, oh persembahan jubah begini, begini, begini. Oke. Kita pernah mendengar, tapi kadang-kadang belum jelas yang kita dengar dulu. Nah, waktu Katina beberapa kali saya belum jelas mendengar ceramah para biku itu. Oh, sekarang saya lebih jelas. Nah, jadi hal yang belum jelas menjadi jelas. Kalau tadi yang belum mendengar, sekarang dengar. Sekarang sudah pernah dengar, berkali-kali pernah dengar, tapi kok belum jelas. Sekarang jelas. Nah, ini manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang timbul pertanyaan, benar nggak ya saya ini mau berdana Katina yang saya kan senang dengan sepatu yang bagus. Bante ini saya lihat kok cuma pakai sandal. Nah nanti kalau mau pergi ke tempat yang jauh atau mau jalan di gunung mungkin, atau jalan jauh misalnya, kasihan pakai sandal. Saya mau berdana sepatu, saya mau belikan sepatu saya, karena saya punya sepatu ini bagus sekali, awet sekali, sekarang saya mau belikan kepada Bante. Saudara-saudara, tapi kita ragu. Boleh nggak ya? Soalnya kok saya nggak pernah lihat para biku ini pakai sepatu ya. Nah, kemudian mendengar ceramah di masa Katina juga. Ceramah yang sering kita dengar, tapi dulu kita belum kepingin mempersembahkan dana sepatu. Nah, sekarang ceramahnya ini tentang saudara-saudara, kalau Anda berdana, sebaiknya dicocokkan dengan kebutuhan para biku. Jadi, kalau Anda punya jaket, nah para biku ini tidak menggunakan jaket. Nah, tapi para biku menggunakan jubah. Walaupun Anda mau mempersembahkan jaket yang bagus, tapi tidak cocok untuk para biku. Sebaiknya Anda mengubah menjadi persembahan jubah. Misalnya para biku juga tidak menggunakan jam tangan. Anda punya jam tangan yang bagus. Nah, sekarang Anda ingin berdana untuk biku, jam tangan. Biar nanti bikunya bisa, kalau ceramah, lihat jam, atau kalau mau naik kendaraan, bisa langsung lihat jam. Tapi
itu tidak sesuai. Jam tangan tidak sesuai. Para biku biasanya menyimpan jamnya di dalam tasnya, bukan di dalam atau di tangannya untuk perhiasan dan lain sebagainya, atau untuk kalung. Ya, jamnya bentuknya kalung dan lain sebagainya. Tidak. Demikian pula dengan sepatu. Para biku tradisinya adalah menggunakan sandal atau bahkan baik, kita tunggu dulu yang belum mematikan mic ya, yang atas nama Wejang. Ya, sudah dimatikan. Baik. Nah, jadi para biku tidak menggunakan sepatu. Karena itu walaupun Anda kepingin mempersembahkan sepatu, sebaiknya tidak dilakukan, tapi persembahkanlah sandal. Nah, kita lalu mendengar, cocok ini. Dulu berkali-kali saya mendengar begitu, cuman saya itu belum punya niat untuk mempersembahkan sepatu, tapi kali ini saya punya rezeki, saya juga punya sepatu yang bagus, saya kepingin membelikan bantenya. Oh, ternyata tidak boleh. Nah, jadi yang belum tahu, saya jadi tahu, yang kemudian belum jelas, saya menjadi jelas. Sekarang yang saya ragu, saya sekarang jadi yakin, wah, benar ini. Saya berarti tidak boleh nih dana sepatu. Oh, kalau gitu saya nanti dana sandal saja. Nah, jadi ini sudah ada yang ketiga. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu ketika kita mendengarkan ceramah Dharma, kita itu kemudian punya pengertian yang benar. Jadi keraguannya lenyap, hal yang baru muncul, sudah tambah jelas, ngerti sebagai pengertian yang benar. Loh, apa ini pengertian yang benar? Nah, di dalam Dharma, inti Dharma itu adalah bagaimana kita menyikapi hidup yang tidak kekal. Kita tahu hidup ini tidak kekal, tetapi tidak kekal ini sering hanya berguna untuk orang lain. Misalnya saja, ketika kita ini melihat ada orang yang sedih karena sakit, kita mengatakan tenang aja, ada orang sehat, ya tentu ada orang sakit. Kamu dulu sudah sehat berapa puluh tahun, sekarang baru sakit seminggu saja protes. Nah, kita gampang sekali mengatakan begitu. Tapi ketika kita kemudian sakit sendiri, kita diingatkan oleh orang yang sama tadi, bahwa kamu dulu kan dia sehat, dan kamu dulu juga sudah mengingatkan saya. Kan sakit itu hal yang wajar. Kita menolak itu. Kamu sakit, ya pantas kamu sudah tua. Saya kan masih muda. Kalau sakit ya kurang pantas. Dan sebagainya, pokoknya kita menolak. Tapi ketika kita mendengarkan ceramah Dharma, diuraikan dengan baik sekali, akhirnya kita menyadari, oh iya ya, hidup ini tidak kekal. Kita pasti berpisah dengan yang kita cintai. Kalau saya sehat, saya cinta dengan kesehatan. Satu ketika saya pasti berpisah dengan yang saya cintai, yaitu kesehatan. Otomatis, kalau saya berpisah dengan yang saya cintai, saya bertemu dengan yang saya tidak sukai. Kalau saya berpisah dengan kesehatan, saya bertemu dengan tidak sehat atau saya sakit. Saya tidak kepingin tua, rambut saya tidak kepingin putih. Saya cinta kemudaan, tetapi saya tidak bisa mengatasi ketuaan. Saya pasti akan mengalami usia tua. Nah, kemudian saya berpisah dengan kemudaan saya itu. Saya harus berpisah. Pada waktunya saya harus berpisah dengan kemudaan. Akhirnya, kalau saya berpisah dengan yang saya cintai, otomatis saya bertemu dengan yang tidak saya sukai. Yaitu apa? Ketuaan. Saya berpisah dengan kemudaan, usia muda, saya bertemu dengan usia tua.
Nah, kemudian diuraikan dengan baik sekali Dharma itu di wihara, saya lalu mengerti, oh ini toh, bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Wow, kalau gitu saya harus menjadi orang yang lebih baik. Nah, inilah pola pikir yang benar yang kita bisa miliki setelah kita mendengarkan Dharma. Nah, sudah. Kalau ada hal yang baru kita bisa dengar dari pembabaran Dharma di wihara. Wihara bukan hanya terbatas wihara dalam batas sertifikat tanah, tetapi sekarang wihara menjadi tak terbatas ketika kita bisa menggunakan sarana internet dengan kanal YouTube apapun juga, atau Zoom seperti sekarang. Nah, jadi kita bisa mendengar sesuatu yang baru. Kemudian kita bisa lebih jelas dengan hal yang sebelumnya sudah kita dengar tapi tidak jelas. Kemudian kita menjadi hilang keraguan kita. Kalau dulunya pernah ragu, akhirnya sekarang kita yakin dengan apa yang kita harus lakukan. Nah, kemudian tadi yang keempat adalah mendapatkan pengertian yang benar. Oh, ini sudah benar nih. Yang aku lakukan sekarang begini. Ini untuk jangka panjang kehidupan saya, untuk kehidupan saat ini, maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Nah, kemudian yang kelima sekarang, setelah mendengarkan Dharma, pikiran menjadi terang, batin menjadi tenang dan bahagia. Nah, saudara-saudara, ini penting banget. Jadi, ketika kita mendengarkan Dhamma itu, setelah selesai kita mendapat pedoman hidup, pikirannya menjadi terang sekali. Waduh, ini luar biasa, ini yang harus saya kerjakan. Dan batin ini merasa bahagia, kita bisa tersenyum dengan dharma yang kita miliki dan dharma yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, agar bisa mengarahkan orang yang mendengar dharma itu memiliki pikiran yang jernih, batin yang bahagia, batin yang tenang, maka pembabar dharma ini juga harus hati-hati. Pembabar dharma itu harus menjaga ucapannya. Pembabar dharma harus menjaga perilakunya. Pembabar dharma harus menjaga pola pikirnya, sehingga ketika membabarkan dharma itu bukan membagikan unek-unek masalahnya. Jangan menjadikan pembabaran dharma ini sebagai sarana untuk menyakiti orang, menyindir orang, dan lain sebagainya. Sehingga begitu selesai diceramai Dharma, diberi pembabaran Dharma, orang langsung stres, jengkel, marah, emosi, gelisah batinnya. Karena kita menghasut dengan mengatakan, wah si A ini jelek, ya kita harus singkirkan dari lingkungan umat Buddha kita misalnya. Akhirnya kita curigai si A, kemudian kita nggak suka si A, kita menjauhi si A, padahal mungkin itu si pembabar dhamma sendiri yang nggak suka dengan si A. Nah, jadi si pembabar dhamma pun harus berusaha melengkapi. Kalau tadi memberikan sesuatu yang baru bagi si pendengar, menerima sesuatu yang baru, maka pembabar dhamma harus berusaha juga belajar supaya bisa memberikan sesuatu yang baru. Tapi kalaupun memberikan yang sudah lama, yang sudah pernah diajar, berikanlah supaya lebih jelas kepada orang yang dulu sudah pernah mendengarkan, atau supaya tidak membuat mereka ragu. Kemudian menimbulkan pandangan yang benar, tapi yang paling penting juga adalah membuat mereka tenang, bahagia setelah mendengar Dhamma. Nah, saudara-saudara, ini kalau kita mendengar Dharma dan kemudian dari Dharma Duta kelakuannya gitu. Tapi sekarang kadang-kadang kita berpikir, saya nggak bisa ceramah kok. Jadi wihara 31 tahun sudah wihara Samadhijaya, saya nggak pernah ceramah di situ. Karena saya memang bukan pembabar Dharma. Saya juga nggak menulis buku. Ya, saya juga nggak bisa menulis buku. Jadi saya bukan pembabar Dhamma. Kalau orang tanya kepada saya agama Buddha, saya jawab nggak tahu lah. Jadi saya kan aman-aman saja. Saya tidak perlu menjaga perilaku saya tidak perlu menjaga ucapan saya tidak perlu menjaga pikiran saya. Kan saya tidak melakukan apa-apa. Jadi saya tidak akan menimbulkan sesuatu yang orang lain menjadi tidak tenang atau tidak bahagia.
Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha, kita tentu menyadari, terutama umat Buddha di Indonesia, jumlah kita ini tidak banyak. Sangat sedikit. Nah, kita hidup di lingkungan yang sebagian besar bukan umat Buddha. Sejak lahir kita di lingkungan yang bukan Buddhis, ya mungkin tetangga kita kanan kiri depan atau satu kampung kita mungkin bukan Buddhis, banyak yang bukan Buddhis. Kemudian teman sekolah kita banyak juga yang bukan Buddhis. Kemudian teman kerja kita banyak juga yang bukan Buddhis. Ya, kita di lingkungan yang banyak yang bukan Buddhis. Bahkan kadang-kadang mungkin kita ketemu pasangan hidup atau pacar ataupun apa yang juga bukan Buddhis. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa kemudian membenarkan kata-kata kita yang pertama tadi bahwa saya nggak ngerti agama Buddha, orang lain kalau tanya saya ya saya nggak bisa jawab karena saya nggak belajar Dharma, saya ya nggak pernah buka buku Dharma, saya bukan penceramah Dharma, saya upasaka atau upasika juga bukan, apalagi upacarika, apalagi pandita, apalagi mantan biku, mantan samanera, saya bukan semua. Pokoknya saya nggak ngerti apa-apa tentang agama Buddha. Saudara-saudara, kalau kita di lingkungan yang bukan Buddhis, Anda, kita semua tidak bisa melakukan seperti itu. Karena kalau kita di lingkungan yang bukan Buddhis, kemudian Anda ditanya, bagaimana tentang agama Buddha? Nggak tahu, kamu baca sendirilah di internet. Saudara-saudara, orang itu belum tentu mau pengangguran membuka di internet agama Buddha itu apa ya? Dia tidak mau. Dia tidak punya waktu untuk itu. Nah, saudara-saudara, lingkungan kita yang bukan Buddhis itu melihat kita sebagai wakil umat Buddha. Artinya, saudara, kalau kita kelakuannya baik, maka di lingkungan kita itu mereka akan mengatakan, lihat tuh, umat Buddha di lingkungan kita ini ya cuma satu orang itu, atau satu keluarga itu. Ya, nah jadi lingkungan kita ini umat Buddhanya cuma satu itu, tapi baik sekali. Itu layak kita contoh. Kelakuan baiknya layak kita contoh. Mungkin mereka tetap tidak mau umat Buddha, tidak masalah. Ya, tetapi mereka menganggap baik, kelakuannya ini baik. Pantas kita contoh. Nah, jadi mereka kadang-kadang bersahabat dengan kita. Kalau mereka punya kesulitan, dia datang ke rumah kita, diskusi dengan kita, dan lain sebagainya. Tidak problem, walaupun mereka tetap bukan Buddhis. Nah, satu saat kita akan ketemu umat Buddha yang hanya sedikit di lingkungan yang bukan Buddhis, tapi kelakuannya jelek, jahat, tukang gosip, tukang menyakiti, dan bengis, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan akan melihat orang itu, dan dia akan mengatakan, umat Buddha di kampung kita ini cuma sedikit, dia cuma keluarganya mereka itu. Tapi jahat-jahat banget, menjengkelkan, tukang menyakiti hati orang, suka gosip, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka akan mengatakan, bos, memang umat Buddha ini jelek banget dah. Agama Buddha kalau gitu juga nggak bener nih, karena umatnya kayak gitu. Coba, saudara. Anda tidak akan bisa mengatakan, benar ini, saya saja yang jelek, saya ini kan oknum saja, saya saja yang jelek. Tapi kalau agama Buddha itu baik, kamu lihatlah di internet, kamu belajarlah di buku-buku sendiri. Jangan saya dijadikan contoh. Tidak bisa, saudara. Anda, kita semua menjadi contoh di lingkungan masyarakat. Contoh perwujudan umat Buddha. Kita walaupun tidak bisa ceramah, kita walaupun tidak bisa nulis buku, tapi kita sesungguhnya adalah Dharma Duta di lingkungan kita masing-masing.
Kita Dharma Duta di keluarga kita. Keluarga kita mungkin ada yang bukan Buddhis, dia melihat kita. Ya, agama Buddha kok kelakuannya kayak gitu ya. Setelah dia kenal agama Buddha kok malah jadi tambah jahat ya. Wah, nggak minat aku dengan agama Buddha. Atau sebaliknya, hebat loh dia ini. Dulu dia itu orangnya, wah, pemarah luar biasa. Tapi setelah kenal agama Buddha, waduh, kok jadi baik sekali ya. Apa sih ajaran agama Buddha? Kok sampai membuat dia itu menjadi demikian baik? Nah, baru mereka tertarik. Mungkin mereka akan tanya kepada kita lebih banyak, atau mungkin mereka membaca buku, atau mereka mencari dari sumber-sumber internet dan lain sebagainya, karena melihat kita sebagai contoh yang baik. Itu keluarga kita. Jadi kalau sekarang Anda mengajak pasangan hidup Anda, mengajak orang tua Anda, mengajak anak-anak Anda, mengajak sepupu Anda, mengajak saudara-saudara Anda. Kalau kelakuannya belum baik, mereka itu nanti akan mempertanyakan kita. Lah kamu saja kelakuannya nggak baik kok ngajak orang. Ini kan namanya orang buta nuntun orang buta. Sama-sama nanti kecemplung ke sungai. Kamu harus baik dulu. Nah, jadi kita harus berkelakuan yang baik dulu. Kemudian nanti tetangga sebelah, tetangga depan rumah, satu RT kita, satu RW kita, satu kecamatan kita, ini melihat kita, oh ini umat Buddha yang bagus. Kenapa saudara? Karena kita telah bertindak yang baik. Kenapa kita bertindak yang baik? Karena kita sesungguhnya adalah Dharma Duta. Walaupun kita tidak bisa ceramah, walaupun kita tidak bisa menulis, tetapi gaya hidup kita, perilaku kita, cara berbicara kita, cara berpikir kita, sebetulnya itu mewakili umat Buddha secara keseluruhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana sekarang kita bisa termotivasi supaya menjadi orang baik? Karena Dharma itu sesungguhnya menekankan tanggung jawab kita pribadi. Dharma bukan membuat Anda takut. Misalnya, kamu jangan melakukan kejahatan, nanti bisa disiwak sama bantenya misalnya. Tidak. Ya, disiwak mungkin ada sebagian yang tidak memahami di sini, misalnya didiamkan sama bantenya, ditolak sama bantenya, kemudian Anda takut lalu jadi berbuat baik. Tidak, kamu berbuat baiklah, nanti akan dikasih roti sama bantenya. Juga bukan seperti itu. Dharma bukan memberi Anda ketakutan. Dharma bukan memberi Anda iming-iming untuk berbuat baik, ketakutan untuk menghindari kejahatan. Tidak. Dharma memberikan pengertian kepada Anda, supaya Anda terdorong berbuat baik, menghindari kejahatan. Pengertian apa ini sekarang ya? Yang kita perlu dapatkan dalam rangka 31 tahun usia Wihara Samadhicaya ini. Kita sebetulnya hendaknya merenungkan saja. Setiap hari kita merenungkan. Merenungkan yang sudah kita baca di dalam buku Parita yang disebut dengan perenungan kerap. Ya, dalam istilahnya itu adalah abinha pacawekana. Perenungan kerap. Itu Anda baca baik-baik. Tiap hari Anda baca. Ya, cara tamomhi, jarang anak itu dan seterusnya itu Anda baca. Yang lebih penting lagi Anda membaca terjemahan dari abinha pacawekana itu. Karena istilah perenungan kerap yang disampaikan oleh para sesepuh kita dulu, itu berarti memang syair ini sangat baik untuk sering-sering kita baca, untuk kita mengerti dengan baik. Apa sih intinya? Intinya sebetulnya kita itu dikenalkan,
minta berulang-ulang menyebutkan bahwa saya akan mengalami usia tua, saya akan mengalami kesakitan, penyakit, saya akan mengalami kematian. Saya tidak bisa menghindari usia tua, saya tidak bisa menghindari penyakit, saya tidak bisa menghindari kematian. Itu kita renungkan baik-baik, saudara. Kata-kata itu sangat biasa. Kadang-kadang kita mengucapkan itu untuk orang lain bahwa biasalah, kamu kan memang tidak bisa terhindar dari usia tua, ya pantaslah kalau sekarang badanmu makin renta, ya makin jalannya sudah nggak lurus lagi, karena memang kita nggak bisa menghindari usia tua, menghindari penyakitnya nggak bisa lah, kita namanya bisa masuk angin dan lain sebagainya, bahkan bisa stroke dan sebagainya, tidak bisa kita hindari. Kematian juga begitulah, kita tidak bisa hindari. Kita bisa mengatakan dengan mudah dan ringan kepada orang lain. Tetapi ketika kita mengalami usia tua, sakit, kematian, kadang-kadang merinding kita, berdiri, bulu roma kita, bulu kuduk kita berdiri semua. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kita tidak siap menghadapi usia tua. Tahu-tahu aku kok sudah usianya sekian. Aku kok sakit toh, nggak bisa melakukan apa-apa. Aku harus berbaring di kasur untuk waktu yang lama. Aduh, sudah saatnya aku meninggalkan kehidupan ini. Kadang kita mengeri sekali, saudara. Ketika kita mengalami tua, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami kematian, kadang-kadang kita merasa tidak siap aku meninggalkan keluarga saya tidak siap meninggalkan harta saya tidak siap meninggalkan prestasi-prestasi yang sudah saya capai. Kadang kita menjadi tidak siap. Karena kita dari awal tidak merenungkan bahwa aku bisa tua, sakit, dan mati. Manfaatnya apa sih, saudara? Ketika kita terus mengulang, hari ini kita belum ngerti apa-apa, enggak apa-apa, ulang aja. Aku akan mengalami usia tua, sakit, dan mati. Aku akan mengalami usia tua, sakit, dan mati. Belum bisa mengatasi usia tua, sakit, dan mati. Kita ulang. Satu hari mungkin tidak ada efeknya. 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun, 2 tahun. Lama-lama, saudara, bertambah usia kita. Kadang kita mengalami sakit, kita kemudian merasa, kematian bisa datang setiap saat. Kadang mungkin ada ceramah, para biku juga menyatakan bahwa Sang Buddha pun menyampaikan hidup ini tidak pasti, kematian itu yang pasti. Waduh, langsung kita pengertiannya benar muncul. Hidup ini tidak pasti, kematian itu yang pasti. Ketika kita merenungkan tua, sakit, dan mati ini, akhirnya kita merasa waktu kita tidak lama. Hidup kita ini tidak lama. Apakah saya akan sia-siakan kehidupan saya yang sekejap saja ini, yang tidak lama ini? Kalau saya hanya puas-puaskan untuk memuaskan indria saya, melihat-lihat yang indah-indah, mendengar yang merdu-merdu, merasakan makanan yang enak-enak, dan lain sebagainya, maka ketika kematian datang, saya tidak punya bekal untuk memperoleh kebahagiaan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Kalau sudah demikian, saudara, lalu kita merenung, wah, saya ini harus jadi orang baik. Mumpung saya masih ada umur, mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih belum meninggal, saya harus melakukan kebajikan yang diajarkan Dharma. Yang diajarkan Dharma hanya 3 bentuk kebajikan, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Belajar melepas baik materi maupun yang bukan materi. Kemudian belajar melaksanakan kemoralan, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan.
kemudian mengembangkan konsentrasi, selalu sadar saat ini saya sedang apa, saya sedang bekerja, saya sedang membaca, saya sedang mengendarai kendaraan, saya sadar setiap saat. Dan ini kemudian kita lakukan karena kita menyadari bahwa saya akan tua, sakit, dan mati. Kemudian saudara, di dalam Abinha Pacawekana tadi, di dalam perenungan kerap, kemudian ada kata-kata bahwa kita semua inilah pemilik karma kita, pemilik perilaku kita. Saya terlahir dari karma saya, perilaku saya. Karena itu kita kemudian tidak perlu menyesali kalau saya terlahir dengan muka yang tidak simetris. Mata mungkin di posisi yang lebih tinggi satu dibandingkan yang lain. Lubang hidung lebih berkembang daripada lubang hidung teman-temannya. Bibir lebih lebar daripada bibir tetangganya. Maksudnya sumur tetangga dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kemudian kita merenung, wah, saya bisa begini, ini kan karma saya, buah karma saya. Saya tidak perlu menyalahkan orang tua saya. Saya hanya merenungkan, karena dulu saya melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga saya sekarang berbentuk seperti ini, maka sekarang di kehidupan ini, ketika saya belum tua, sakit, dan mati, saya harus mengisi kebajikan, supaya saya, walaupun saya tidak baik secara fisik, orang akan mengatakan, dia tidak baik secara fisik, tapi kelakuannya pantas dicontoh. Dan kalau sudah seperti itu, saudara, kelakuan kita yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik, walaupun fisik kita tidak baik, kita akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan ini, juga menjadi bekal di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Sebaliknya kalau fisik kita sudah bagus, kita ya tidak usah sombong, karena itu sesungguhnya adalah warisan dari karma kita di kehidupan yang sebelumnya. Karena itu kita lalu merenung, aku dulu sudah berbuat baik sehingga aku punya fisik seperti sekarang. Kalau begitu, aku harus menambah kebajikan lagi, supaya fisikku di kehidupan-kehidupan selanjutnya juga akan tetap baik. Dan aku juga bisa hidup bahagia di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Sehingga orang akan mengatakan, wah, lingkungan kita menyebutkan orang itu ya ganteng dan cantik, tapi juga kelakuannya baik sekali. Jarang loh ada orang yang ganteng atau cantik, kelakuannya juga baik dan luar biasa seperti itu. Nah, saudara-saudara, orang itu kemudian mengagumi kelakuan baik kita. Dan kadang-kadang dia akan tanya, kenapa sih kamu bisa baik tuh, kamu tuh belajar apa? Nah, kemudian kita menyebutkan, aku itu belajar Dharma, ajaran Sang Buddha. Nah, kita kemudian menjadi Dharma Duta, yang kemudian oleh lingkungan kita dianggap menjadi panutan. Sudah fisiknya bagus, kelakuannya bagus, kita menjadi panutan. Tapi kalaupun fisik kita tidak bagus, karena kelakuan kita bagus, kita pun juga jadi panutan. Oleh karena itu, saudara-saudara, menjadi Dharma Duta bukan hanya pinter ceramah. Menjadi Dharma Duta bukan hanya menulis buku. Sebetulnya yang paling penting adalah berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik, karena kita menyadari hidup ini hanya sekejap. Karena kita sesungguhnya akan segera mengalami tua, sakit, dan mati. Setiap saat kita mengalami ketuaan, setiap saat kita berpotensi memiliki penyakit, dan setiap saat kita akan berpotensi mengalami kematian. Dan kita menyadari bahwa semua suka dan duka itu adalah dari buah perilaku kita. Karena itu, mumpung saya belum tua, belum sakit, dan belum mati, saya harus mengisi hidup ini dengan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Kalau saya terus melakukan kebajikan, maka
Saya tidak takut dengan apapun juga. Mau dimarahi bantenya saya tidak takut. Saya juga tidak minat walaupun dikasih roti bantenya. Tetapi saya hanya mengetahui bahwa kalau baik kelakuan saya, maka buah kebahagiaan akan saya dapatkan. Tapi kalau saya jahat, entah ucapan, pikiran, ataupun kelakuan saya, maka penderitaan pun akan saya dapatkan. Saya tidak mau menderita, saya mau bahagia. Karena saya mau bahagia, saya melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Kalau sudah seperti itu, saudara, kita menjadi contoh, kita menjadi dharma duta, dan akhirnya orang akan bertanya, kamu itu kalau kebaktian di mana sih? Kalau kamu dapat ilmu yang baik-baik ini di mana? Oh, aku pergi ke wihara. Oh, kamu kalau di Blitar wiharanya mana? Ya, kalau di Kotamadya wiharanya adalah sama Ki Jaya Blitar yang hari ini kita peringati 31 tahun usianya karena wihara sama Ki Jaya diresmikan 9 September tahun 91. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita, oh, itu tempatnya. Nah, saudara-saudara, kalau sudah demikian, maka ulang tahun wihara ini akan menjadi bermakna bagi kita karena kita telah berubah. Wihara hanya sekedar tempat orang berceramah, tetapi wihara akan memberikan manfaat ketika kita setelah mendengarkan ceramah, kita mengubah perilaku kita menjadi orang yang baik. Dan kita pun selain menjadi dharma duta, kita pun juga menjadi duta-duta wihara sama Ki Jaya khususnya, yang dalam kesempatan ini berulang tahun 31, sehingga orang akan menganggap, wah kalau begitu, wihara sama Ki Jaya kali ini yang khususnya berhasil menjadikan orang menjadi baik. Nah, kalau nanti wihara-wihara lain juga seperti itu, maka akan muncullah kalimat wihara sungguh-sungguh bermanfaat untuk mengubah seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik tambah baik. Dan kalau nanti wihara-wihara itu bisa menjadi seperti itu, maka orang akan punya pandangan bahwa ajaran Sang Buddha ini benar-benar luar biasa karena memberikan pengertian yang benar sehingga orang baik menjadi tambah baik, orang yang tidak baik pun akan berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, saudara, maka ajaran Sang Buddha akan tumbuh, bertahan, lestari di atas pundak kita masing-masing ketika kita menjadi orang yang lebih baik dengan mengikuti ajaran Sang Buddha yang diajarkan di wihara-wihara yang disampaikan dengan baik sekali oleh para pandita, para biku, samanera, dan siapapun juga dharma dutanya. Semoga dalam kesempatan ini kita semua dapat memahami makna pembabaran dharma sebagai pendorong kita menjadi baik. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-31 untuk wihara sama Ki Jaya. Tentunya bukan wihara sebagai pribadi, tetapi para pengurus, para umat Buddha. Semoga dengan bertambahnya usia wihara sama Ki Jaya, bertambah banyak pula umat Buddha yang berperilaku lebih baik, tambah baik, dan sangat baik. Karena itulah sesungguhnya menjadi berkah utama bagi orang yang mau mendengarkan Dharma. Pembabaran Dharma dilakukan di wihara misalnya, dan kalau kita mendengarkan kita berubah, maka mendengarkan Dhamma adalah salah satu berkah utama jika mengubah kita menjadi lebih baik. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua yang hadir dalam media kita, pertemuan kita dengan Zoom meeting ini selalu berbahagia. Semoga Anda yang menyaksikan melalui kanal-kanal YouTube
di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Semoga Anda semua berbahagia, dapat memetik manfaat apa yang disampaikan sekarang, sehingga setelah acara ini selesai, kita semua bertekad untuk menjadi lebih baik di dalam perilaku, ucapan, dan pikiran, mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi di dalam ajaran Sang Buddha. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata, bawantu, sukitata.